Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang UAS dan tugas 2 statistika dan probabilitas ruang 01. Perkenalkan, nama saya Alif Mardiansyah dengan NPM 22706516042 dengan dosen Ibu Sariningsih SSSIMM. Yang pertama ada soal distribusi binomial. Contoh soal. Seorang penembak itu memiliki peluang 0,85 untuk mengenai sasaran dalam setiap tembakan. Jika ia memiliki penembakan 10 peluru secara berurutan, tentukan peluang untuk mengenai sasaran tepat 8 kali dari 10 tembakan. Jawabannya adalah, dalam kasus ini kita memiliki distribusi binomial dengan N sama dengan 10 atau jumlah pencobaan, dan P sama dengan 0,85 sebagai peluang sukses dalam setiap tembakan. Untuk mencari peluang mengenai sasaran tepat 8 kali, kita menggunakan rumus distribusi binomial. P buka kurung X sama dengan K tutup kurung sama dengan C buka kurung N, K tutup kurung P K buka kurung 1 min P tutup kurung N dan K, di mana P buka kurung X sama dengan K adalah peluang hasil tepat kali, sedangkan CK adalah koefisien kombinasi, sedangkan P adalah peluang, K adalah jumlah keberhasilan yang diinginkan, dan N adalah jumlah percobaan. Mari kita hitung. C buka kurung 10,8 sama dengan 10 per 8 tutup kurung 10 kurang 8 tutup kurung sama dengan 45 P per K sama dengan 0,85 pi 8 sama dengan 0,197. Ikut seterusnya. Jadi peluang penembak jika mengenai sasaran tepat 8 kali dari 10 tembakan adalah sekitar 0,198 atau sekitar 98,8%. Kemudian soal kedua, berikut adalah contoh soal distribusi Poisson beserta jawabannya. Di sebuah toko roti, rata-rata jumlah pembeli dalam 1 jam adalah 12 orang. Hitunglah peluang bahwa dalam 1 jam akan ada tepat 15 pembeli di toko roti tersebut, berdasarkan distribusi Poisson. Dalam distribusi Poisson, probabilitas untuk mendapatkan sukses dalam interval waktu ditentukan dapat dihitung menggunakan rumus. Rumus berikut, P X sama dengan K sama dengan buka kurung E bintang K sama dengan K, di mana P buka kurung X sama dengan K adalah probabilitas mendapatkan K sukses, E adalah bilangan equal sekitar 2,71828 adalah rata-rata jumlah per interval waktu dalam kasus ini, jumlah per jam atau jumlah per jam. Dalam kasus ini rata-rata jumlah per jam adalah 12 dan kita mencari probabilitas untuk mendapatkan tepat 15 pembeli dalam 1 jam. Maka 12 K sama dengan 15. P buka kurung X sama dengan 15 tutup kurung buka kurung E dalam kurung min 12 bintang 12 pi 15 tutup kurung sama dengan 15. Mari kita hitung. Px sama dengan 15 sama dengan 2,71828 min 12. Sedangkan Px sama dengan 15 sama dengan 0,00006144 bintang 1024 793,6854,510,592 atau 1,307,674,368,000 dan seterusnya. Jadi probabilitas bahwa dalam 1 jam akan dapat tepat 15 pembeli di toko roti tersebut berdasarkan distribusi Poisson adalah sekitar 0,0000482 atau sekitar 0,00042%. Selanjutnya yang nomor 3, berikut adalah contoh soal distribusi normal.
Sebuah perusahaan elektronik mengklaim bahwa rata-rata umur TV buatan mereka adalah 5 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Jika umur TV tersebut mengikuti distribusi normal, tentukan peluang bahwa TV yang diproduksi perusahaan tersebut memiliki umur lebih dari 6 tahun. Misalkan X adalah umur TV, buatlah perusahaan tersebut diketahui bahwa X mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 5 tahun dan simpangan baku 1 tahun. Kita ingin mencari peluang P buka kurung X lebih dari 6 tahun. Dengan kata lain, ingin mencari peluang bahwa umur TV lebih dari 6 tahun. Langkah pertama, standarisasi nilai X menjadi Z. Menggunakan rumus Z, buka kurung X per X dikurang rata-rata per simpanan baku. Langkah kedua, hitunglah nilai Z. Z sama dengan 6 dikurang 5 per 1 sama dengan 1. Langkah ketiga, cari peluang P buka kurung Z kurang dari 1 dari tabel distribusi normal standar menggunakan kalkulator distribusi normal P buka kurung Z lebih dari 1 sama dengan 0,1587. Jadi peluang bahwa TV pembuatan perusahaan tersebut memiliki umur lebih dari 6 tahun adalah sekitar 0,1587 atau sekitar 15,87%. Perlu diingat bahwa nilai peluang ini bersifat perkiraan karena tidak ada distribusi normal yang tepat dalam soal ini. Nomor 4 adalah contoh soal regresi dan korelasi berserta jawabannya. Pertama, soal regresi linear. Seorang penelitian ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar variabel independen dengan nilai ujian matematika siswa variabel dependen. Dia mengumpulkan data dari 10 siswa dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Tentukan persamaan regensi linear sederhana untuk prediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar dan hitunglah rata-rata mean dari nilai ujian. Jawaban 1. Regensi linear langkah 1. Hitung nilai rata-rata mean dari nilai Y. Mean Y sama dengan 70 ditambah 85 ditambah 60 ditambah 55 ditambah 75 90 ditambah 65 ditambah 95 ditambah 75 ditambah 80 per 10 mean Y sama dengan 760 per 10 mean Y sama dengan 76. Langkah kedua, hitung persamaan regensi linear. Kita menggunakan rumus linear sederhana. Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mencari nilai A dan B, kita menggunakan rumus berikut. B sama dengan X mean X, kurung Y mean Y, mean X pangkat 2, buka kurung mean Y, B plus mean X. Langkah ketiga, hitung B mean, Y mean sama dengan 5 dikurang 5, buka kurung 70 dikurang 76 ditambah 7 dikurang 5, buka kurung 85 dikurang 76, ditambah 60 dikurang 76, ditambah 2 dikurang 5, hingga seterusnya. Dan menghasilkan angka mean 168. Dan yang kedua, ada mean X pangkat 2, 5 dikurang 5, pangkat 2 ditambah 7 kurang 5, pangkat 2 ditambah 3 kurang 5, ditambah 2 tambah 2 kurang 5 hingga seterusnya akan menghasilkan angka mean 45. Dan yang kedua, B 168 per 45B sama dengan 3733 diambil dari beberapa angka demisal. Langkah keempat, hitung nilai mean Y dan mean X 76 dikurang buka kurung 3,7335 sama dengan 76 dikurang 18,665A sama dengan 573335 diambil dengan beberapa angka desimal. Jika persamaan linear sederhana untuk prediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar adalah Y, sama dengan 57.335 ditambah 3,7333X. Dan soal yang kedua adalah korelasi. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara usia seorang dengan kemampuan membaca cepat mereka
Dia menggunakan dari 8 partisipan dan menggunakan tes membaca cepat untuk menentukan skor membaca mereka. Berikut adalah hasilnya. Usia X 25, 30, 22, 35, 28, 40, 20, 24. Skor membacanya Y. 125, 140, 120, 155, 135, 160, 110, dan 130. Tentukan koefisien relasi antara usia dan skor membaca. Korelasi langkah 1. Hitunglah nilai rata-rata mean dari usia X dan skor membaca Y. Meannya, nilai X-nya adalah 25 ditambah 30 ditambah 22 ditambah 35 ditambah 28 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 24 per 8. Mean X sama dengan 244 per 8. Mean X sama dengan 30,5. Sedangkan mean Y 125 ditambah 140 ditambah 120 ditambah 155 ditambah 135 ditambah 160 ditambah 110 ditambah 130 sama dengan per 8. Mean Y sama dengan 1075 per 8 mean Y sama dengan 134,375. Langkah kedua, hitung koefisien korelasinya. Menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson dengan langkah berikut. Langkah ketiga, hitung nilai R-nya, gabungkan nilai X dan nilai Y, hitung hingga mendapatkan angka mean X bintang Y mean Y sama dengan 1805, ambil dengan beberapa angka desimal. Seperti jawaban berikut. Baik, terima kasih. Segitu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.